Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, channel GMD Islam memberi tanggapan ya dari konten saya yang menanggapi konten dia, sobat-sobat. Namun sobat-sobat, ya, tanggapan GMD Islam ini saya simak dari awal sampai akhir kontennya, ya, hanya berisi marah-marah, ngomel-ngomel, emosi, dan mencaci maki. Hanya ini yang dia sampaikan. Tidak ada satu bukti pun, satu dalil pun, satu argumentasi yang dia tuduhkan ke saya. Kami memahami hadis dan Al-Quran itu bukan langsung dari hadisnya, bukan langsung dari Al-Qurannya. Akan tetapi kami dengan jujur, kami melewati bagaimana ulama memahami hal tersebut. Pemikiran ente kan seperti ini, langsung memahami hadis, langsung memahami Al-Quran. Itu kalau menurut saya ya sok paham, padahal tidak tahu nahu ilmu alat yang lainnya. Sok mengafir-ngafirkan, sok membid'ah-bid'ahkan, mengatakan TBC. Sebenarnya orang yang mengatakan itu adalah orang yang dobol. Orang-orang yang seperti ini jangan support, teman-teman ya. Ini sangat merusak makna Al-Quran, sangat merusak makna hadis. Artinya kalau nanti dia langsung memahami hadis, ini kalau menurut saya ini sudah masuk dalam kategori orang yang sok paham. Sampai-sampai Gus Baha pun, Gus Baha ini teman-teman ya, yang sudah viral, yang terkenal alim, dikomentari. Ya, dikomentari. Ada lagi ulama besar dari NU dikomentari juga. Dia juga, sobat-sobat, merasa heran, merasa aneh. Ya, saya mengkritik, meluruskan, mengkoreksi Gus Baha. Apakah Gus Baha ini, ya, orang yang tidak boleh dikritik? Ya, Nabi saja dikritik, bahkan ditentang. Apalagi ya hanya Gus Baha. Kemudian juga dengan ulama-ulama panutan mereka. Ya, saya akui, ya, mereka yang saya kritik, yang saya koreksi, yang saya luruskan, mereka menguasai nahwu shorof. Mereka ilmunya lebih banyak dan lebih tinggi dari saya. Tetapi sobat-sobat, ada satu titik lemah dari pemahaman mereka. Di mana titik lemahnya sobat-sobat? Yaitu titik lemahnya adalah pemahaman mereka mengenai bid'ah. Nah, di sini titik lemahnya, sobat-sobat, yang selalu diperingatkan oleh Rasulullah. Kalau bid'ah ini bukan hal yang sangat penting, ya, yang sangat urgen, tentu saja Rasulullah tidak terus mengingatkannya setiap menjadi khotib Jumat. Artinya masalah bid'ah ini masalah yang sangat penting. Dan terbukti sekarang ya, banyak orang yang terjebak kepada amalan-amalan bid'ah. Dan jangan lupa,
bid'ah ini lebih disukai oleh setan ya daripada perbuatan maksiat. Pelaku bid'ah ini akan sulit sekali untuk bertobat. Nah, begitu pun yang terjadi dengan kalangan Azwajah KW. Sehingga untuk ya membela amalan-amalan bid'ahnya, mereka mencari-cari dalil. Tetapi dalilnya hanya cocok logi, dipas-paskan, diakal-akali. Karena sesungguhnya amalan bid'ah yang mereka lakukan tidak berlandaskan dalil, hanya berlandaskan hawa nafsu. Maka ya dengan mudah kalangan azwajah, petinggi-petinggi azwajah, dengan sangat mudah dipatahkan dalam masalah bid'ah ini. Nah, kembali kepada GMD Islam. Yang jelas GMD Islam ini kurang cermat menyimak apa yang saya sampaikan. Khususnya masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, GMD Islam ini ya sama dengan kalangan azwajah yang lain. Apakah mereka memang tidak paham atau memang tidak mau paham? Kalau mereka memahami, kalau GMD Islam memahami, mencermati apa yang saya sampaikan, tidak akan dia mengatakan, ya, saya langsung kepada Al-Quran tanpa mempedulikan pendapat ulama. Sebenarnya itu sudah saya sampaikan. Salah sekali pendapat GMD Islam yang mengatakan saya langsung ke Al-Quran tanpa memperhatikan pendapat ulama. Salah sekali. Nah, baiklah sobat-sobat, barangkali saya harus ya pelan-pelan menyampaikan apa yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, agar ya kalangan azwajah paham, khususnya GMD Islam juga paham bagaimanakah sebenarnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, dengar baik-baik kalangan azwajah, khususnya GMD Islam, ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya tetap kita melalui ulama. Tetap kita membaca pemahaman-pemahaman pendapat-pendapat ulama. Namun sobat-sobat GMD Islam, kalangan azwajah, tidak hanya berhenti di pendapat dan pemahaman ulama. Kita juga harus ya menilai apakah yang disampaikan ulama, apakah pendapat ulama, pemahaman ulama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Allah kan sudah berfirman, memberikan pedoman kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanajja'tum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasulih. Kan jelas ayat ini. Ya. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berselisih pendapat, berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu, apakah yang saya sampaikan ini merusak makna Al-Quran? Bagaimana GMD Islam? Ya, Nabi juga sudah menekankan, taraktu fikum amroini lang tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli
Sudah aku tinggalkan 2 perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti 2 perkara tersebut, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Lalu kenapa kita hanya berhenti kepada ulama? Seperti yang selama ini ya menjadi prinsip dari kalangan aswaja dalam beragama. Ya apalagi kalau ulamanya dipilih-pilih. Ya. Kan kalangan aswaja KW hanya mengikuti ulama, ya mengikuti ulama, pendapat ulama, pemahaman ulama kalau sesuai dengan amalan bid'ah mereka. Kalau tidak sesuai, ulama tersebut kan ditinggalkan. Meskipun mereka mengklaim ulama tersebut adalah ikutan mereka. Ya. Mazhabnya adalah mazhab yang mereka ikuti. Imam Syafi'i ditinggalkan. Ya, ketika Imam Syafi'i berpendapat bacaan Al-Fatihah, bacaan Quran, transfer pahala itu tidak sampai. Katanya ikut Imam Syafi'i. Kok ditinggalkan? Jadi kalau kita hanya berpatokan pada ulama, maka akan mentok seperti yang dialami oleh aswaja KW. Maka tidak ada keharusan untuk bermazhab. Keharusannya kita mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini kebenarannya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Kebenaran dari yang maha benar. Rasulullah diikuti karena dibimbing oleh yang maha benar, dibimbing oleh wahyu. Sedangkan ulama tidak dibimbing oleh wahyu. Bisa salah, bisa benar. Ya, berkali-kali saya katakan Imam Syafi'i sendiri ya memahami bahwa dia tidak maksum, dia tidak dibimbing oleh wahyu. Maka dia tidak memutlakkan pendapatnya dan tidak memutlakkan orang untuk mengikuti mazhabnya. Maka beliau berkata, ya kurang lebih seperti ini. Ini mazhabku, ini pendapatku. Kalau ada ya sunnah Rasul yang sahih yang bertentangan dengan pendapatku, lemparkan pendapatku dan ambil sunnah Nabi. Inilah GMD IMSA. Yang saya maksud kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Lalu GMD IMSA memasalahkan saya tidak menguasai ilmu alat. Saya tidak menguasai nahwu shorof. Ya apakah jaminan orang yang menguasai ilmu nahwu shorof kemudian pemahamannya benar? Kan belum tentu. Sekarang ini ya untuk memahami Al-Quran rasanya tidak menjadi keharusan. Ya, tidak menjadi keharusan dia harus menguasai nahwu shorof dulu. Teknologi sudah berkembang. Al-Quran sudah diterjemahkan. Mereka mengatakan itu kan terjemahan, bukan Al-Quran. Nah sekarang kan saya tanya, bahkan saya pernah membuatkan kontennya dan tidak bisa dijawab oleh aswaja KW. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran berbahasa Arab? Ya, dengan terjemahannya dari seluruh bahasa di dunia ini berbeda makna dan isinya. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena jawabannya sama, tidak berbeda. Mereka yang menerjemahkan Al-Quran itu menguasai nahwu shorof. Kan sama saja.
Kalau melecehkan terjemahan, merendahkan terjemahan, berarti kan melecehkan dan merendahkan mereka yang menerjemahkan. Yang di negeri kita secara resmi ya dilakukan oleh Departemen Agama. Dan Departemen Agama ini banyak orang-orang aswaja. Jadi sama dong. Aswaja merendahkan, melecehkan orang-orangnya sendiri karena menerjemahkan Al-Quran. Kalau dia ingin menjadi seorang ahli tafsir, seorang mufassirin, ya harus belajar nahwu sharh. Tapi sekedar untuk paham, bisa menyampaikan, ya memadai melalui terjemahan. Tidak ada yang salah. Ya. Dan buktinya ya GMD Islam dari awal sampai akhir dia menanggapi konten saya hanya berisi omelan, ocehan-ocehan kosong, tanpa argumentasi, tanpa dalil, tanpa bukti. Tidak ada satu contoh pun yang dia ungkapkan. Katanya saya akan merusak makna Al-Quran dan hadis. Mana buktinya? Mana contohnya? Saya ini katanya bodoh, sok tahu. Ya, di mana saya bodoh? Di mana saya sok tahu? Kan harus dibuktikan. Orang bisa berbicara apapun, tapi tanpa bukti, tanpa argumentasi, tanpa dalil, mengatasnamakan agama, itu omong kosong. Tetapi sobat-sobat, ya sekarang ini ada perubahan yang baik ya kepada Adha yang menggawangi GMD Islam. Kalau sebelumnya kan dia ini ya sangat kasar dalam berbicara, ya keluar dari adab lah. Tapi sekarang ini agak menurun, walaupun masih terkesan kasar, ya melecehkan, merendahkan orang lain itu masih, tetapi agak menurun. Ini mungkin karena pengaruh dia baru saja menikah, sobat-sobat. Ya pengaruh istrinya. Mungkin istrinya ya namanya seorang wanita kan, lebih lembut, lebih halus. Nah, maka dia bisa mempengaruhi Adha ini. Jadi kekasarannya menjadi menurun. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya ya tak ada yang bisa diambil ya hikmah atau pelajaran atau ilmu yang disampaikan oleh channel GMD Islam dalam merespon apa yang sudah saya sampaikan ya di konten yang ditanggapi oleh GMD Islam. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.